Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Saudaraku. Aku tuh bukan saudaramu. Lah kenapa? Kita kan sesama teman, sesama sekelas, itu Ya. kan tak anggap saudara. Oh gitu. ya. Yang pendengar aja di radio, saudara pendengar loh. Oh iya. Gitu Ya. kan? Jadi itu saudaranya banyak malah. Iya, semua itu saudara. Tapi saya dengar-dengar sekarang ini kalau lebaran ini menjelang lebaran itu kalau salam tempel dihilangkan, Kenapa? memutus tali rantai Covid. Oh Kan kalau iya. salam tempel itu bahaya. Ya salam Magelang aja. Oh, iya. Tempel kan Iya. dekat ke arah Magelang. Lah, Ya, iya. ya, ya. Habis tempel salam memang itu urutannya gitu. Nah iya, itu kan memang kita lagi social distancing. Lah iya. Itu dari IPS, makanya sosial. Oh iya. Iya, kalau dari physical distancing. Wah. Ya, gitu. Bahasa? Oh, enggak ada ya? Language. Wah. Oh. Jadi ini kan Iya. kita ngomongin tempel nih. Nah, kok hebat. Aku tuh mau tahu persoalanmu. Kamu kok merenung beberapa hari itu loh. Mau tahu apa? Tahu bulat apa tahu Nanti sumedang? digoreng dadaan kalau itu. Mbok rondo dadaan Iya, tuh. dadapan. Oh iya. Ini loh, saya ini kalau apalagi kalau pas bulan puasa nih, ini kalau pagi-pagi itu teriak sahur, sahur itu saya tuh deg-degan. Dikira tak kirain ada orang nagih utang ke saya. Kamu GR itu kamu. Lah berarti, iya, ya. saya baper itu. Hmm. Sahur, sahur, wah, saya bangun, waduh, ternyata enggak ada. Saya takutnya orang nagih utang. Ya, ya Sahur. itu Nah, loh, makanya. saya kalau punya utang tuh memang kayak hidupnya tuh wah ketar-ketir gitu. Selalu dalam khawatir. Gundala ya. Gundala Ketar-ketir. ketar-ketir. Ya itu loh, itu gimana itu ya? Saya itu. Nah, ini kamu sudah pernah kenal belum dengan BMT UMY? Nah, itu loh, saya butuh pencerahan. Nah, kamu harus tahu berbagai macam layanan transaksi yang ada di sana. Oh, iya. Terus istilahnya bagaimana juga kalau kamu sering pinjam uang dan lain sebagainya, itu biar tahu sebenarnya uang itu sebagai alat tukar saja atau sebagai komoditas dan lain iya. sebagainya. Ya, kita harus tahu itu ya. Harus tahu gitu Ya, loh. itu mungkin saya sudah terjerembab. Wah, ke dalam nista. Lah kamu tahu. Bener kalau kamu nggak tahu kamu bisa apa ya istilahnya bisa salah jalan. Oh, Makanya ini saya ajak-ajak ke tempatnya Ibu Awang. Ibu Awang, Ya. itu Pak ahli ya itu ya Pak. Beliau kan CM-nya dari BMT UMY. Ya, ini saya butuh Nah. benar-benar terpuruk. Nah, Betul, ini saya. kita nanti biar mendapat pencerahan kita sowan ke tempat beliau. Oh, sowan gitu loh. Itu sowan ya. Ya maksudnya kita diskusi, kita ngobrol dengan beliau. Oh iya, iya, Oke. kita minta pencerahan terkait tadi itu ya. Pencerahan. Ya, wes Ya, kesana yuk. Ya, ya. Tak tunggu ya. Yo. Saya gitu, saya gitu. Yuk. Iya, iya, iyalah. Acara ini dipersembahkan oleh BMT UMY, transaksi syar'i tanpa riba. Baik pemirsa, kali ini kita sudah bertemu dengan Ibu Awang selaku JM dari BMT UMY. Nah, Mas Iwan sekarang kalau mau tanya langsung. Iya. Tadi gini loh, Bu Awang ya. Ya. Tadi saya ketemu nih sama Mas Tiawan. Mas Tiawan itu mengarahkan saya. Nah, ini untuk ke BMT UMY. Nah, ini kan saya pengen tahu. Ya. Ini transaksi apa saja atau layanan apa saja ini Ya. yang ada di BMT UMY. Nah, biar paham. Jadi biar saya tuh temukan mantep langsung. gitu loh. Iya. Jadi semua yang saya punya tuh tak masukkan nih. Ya. Biar jadi dalang ya. Mantep. Ya. Tipon itu. Oke. Bu. Oke. Iya Mas Tiawan dan Oke. Mas Iwan. Dalam Islam akad itu dibagi dua Mas. Nah, Ya. akad tuh ada dua. Akad nikah Dibagi enggak dua. Ya, dibagi dua nggih. ya? Akad Iya. nikah enggak? Beda. Iya, beda Mas. Oke. Ini ada akad komersil, Ya. ada akad sosial. Oke. Nah, akad komersil itu akad di mana kita diperbolehkan untuk meminta keuntungan. Oh. Oke. Memang tujuannya untuk komersial. Iya, untuk komersil untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Tapi kalau untuk akad sosial itu ya sosial, dia tidak boleh meminta tambahan atau keuntungan. Ya, ya, ya. Apa saja yang termasuk akad komersil? Nah, Akad komersil itu ada yang namanya akad jual beli, Mas. ya. Dan ada akad yang disebut dengan sirkah atau kerjasama. Oke, ya, ya.
Nah, akad jual beli ini ada yang disebut dengan akad murabahah. Ya, Murabahah itu jual beli barang. barang. Oke. Jadi karena ini jual beli barang, maka lembaga keuangan harus memiliki barang yang akan dijual. Oke, dimiliki dulu gitu ya. Dimiliki dulu, Ya. dimiliki dulu barangnya. Karena ada larangan menjual barang yang belum dimiliki. Iya. Iya. Kemudian yang kedua ada yang namanya akad ijaroh. Kalau ijaroh ini akad jual beli jasa. Oke. Jadi jasanya dimiliki dulu oleh lembaga Ya. tersebut, lembaga keuangan tersebut. Lalu kemudian ada akad istisna, Mas. Nah, ini apa nih? Istisna itu pesan bangun, memesan sesuatu yang belum ada barangnya. Kayak bangun rumah itu Ya, atau? betul, Oke. kayak bangun rumah atau jahit baju Yeah. atau memesan membuat sesuatu yang speknya sudah ada. Oh iya, iya. Speknya sudah ada tapi barangnya belum ada. Iya. Nah, ini kategori dalam rumpun akad jual beli. Iya. Lalu kemudian akad komersial yang berikutnya bisa dalam bentuk akad sirkah atau kerjasama. Ada namanya musyarakah, ada yang namanya mudharabah. Nah, ini rumpun akad komersil di mana lembaga keuangan diperbolehkan mengambil keuntungan. Iya, iya. Tapi dalam transaksinya harus real. Jadi harus sesuai dengan akadnya tadi. Iya, iya, iya. Jadi tindakan dari masing-masing akad itu berbeda-beda. Iya, iya, iya. Nah, ini kadang kan kita biar terhindar dari riba gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan tentang mungkin semacam kayak skemanya transaksi itu ya, biar kita makin paham ini. Tuh, Iya, baik. monggo. Tadi akad komersil. Iya. Lalu kemudian ada yang namanya akad sosial. Iya. Akad sosial itu ya akad sosial tidak boleh ada di balik menjadi akad komersil. Akad sosial itu bisa dengan akad hibah. Hibah Iya. itu ya memberikan, memberikan bantuan memberi ya. itu, atau Iya, akad qard. Iya. Qard itu akad Pinjamin. pinjam uang. Iya. Nah, pinjam uang itu tidak boleh ada tambahannya, Mas. Jadi tidak boleh ya misalnya pinjam 100.000 nggak boleh 115 itu nggak boleh Nggak ya. boleh. Sudah tambahan itulah yang disebut riba. Iya, Oh, karena riba itu terjadi ketika hutang piutang meminta tambahan. Oke, ya, ya, ya. Kalau ya. potongan gitu ada. Kalau potongan itu maksudnya diskon, Mas. Lain. Ya, ya, ya. Ada biaya administrasi dari bank gitu. Biaya administrasi Betul. diperbolehkan asal real sesuai dengan biaya yang keluar. Oh, ya, ya. Kalau Nah, skemanya gimana? Nah, Ya. kalau skemanya untuk akad komersil ya, Oke. untuk akad komersil skemanya ketika akad murabahah tadi Oke. jual beli, maka misalnya Mas Iwan atau Mas Iwan mau Oke. membutuhkan barang, Mm. yang dibutuhkan barangnya apa? Ya. Sampaikan ke kami. Mm-mm. Nanti kami akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan. Oke, Akan membeli dulu barang yang dibutuhkan, lalu kemudian kami menjual. oke. Menjual dengan menyebutkan harga keuntungannya. Kami mengambil keuntungan gitu. Transparan ya. Transparan. Iya. Nah, setelah kami menyampaikan keuntungan, itu menjadi harga jual. Iya. Jadi modal ditambah keuntungan Mm. menjadi harga jual. Iya. Nah, ada terjadi serah terima barang. Oke. Jadi barang dimiliki dan dikuasai dulu oleh lembaga keuangan. Begitu juga untuk jasa. Ya, ya, Itu ya. skemanya seperti itu. Nah, begitu juga untuk istisna, pesan Iya. bangun. Mm-mm. Jadi memesan rumahnya, bangun rumahnya ke kami. Ya. Yang Nanti kami nyariin, yang akan bangunkan. yang nyarikan kontraktor dan sebagainya itu ya. Ya, apa? Kontraktornya bekerja sama dengan Dengan BMT anu, atau BMT memiliki kontraktor. Oke. Gitu. Jadi kami bekerja secara real. Hmm. Disitulah letak halalnya keuntungan yang kami dapat. Oke. Kami menanggung resiko, Mm-mm. resiko modal, resiko biaya, Iya. resiko kerugian, Iya. resiko waktu, Mm-mm. resiko yang lainnya lah. Iya. Sehingga halalnya keuntungan itu karena kami menanggung resiko dan kami bekerja real, Iya. melakukan tindakan real. Iya, 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 iya. Beda hanya dengan qard. Iya. Qard itu sosial. Iya. Kalau pinjam uang ya kembalinya sesuai dengan jumlah pinjaman, Tanpa nggak boleh tambahan. ada tambahan. Karena Hmm. uang itu bukan sebagai objek transaksi, Mas. Uang bukan sebagai objek transaksi. Ya, ya, ya. Iya, itu karena ya. uang itu alat tukar bukan objek transaksi. Oke. Nah, itu kadang kita memfungsikan uang itu sebagai objek transaksi. Oke. Padahal uang itu alat tukar kan? Iya, iya. Nama itu ya? saya aslinya uang wari loh, Mas. Oh ya, bukan uang tukar namanya. Oke, jadi kesimpulannya itu, kesimpulan yang cukup luar biasa berarti uang itu sebagai objek apa istilahnya? Bukan sebagai komoditas. Iya, ya. bukan komoditas. Bukan Berarti komoditas. semacam uang itu hanya sebagai apa? Alat tukar biasa, tukar. alat tukar Uang itu biasa. bukan komoditas. Nah, kesimpulannya adalah uang itu alat tukar saja ya, Ya. bukan sebagai komoditas ya. Ya. Ya, Semoga- komoditas yang diperjualbelikan, Oke. bukan komoditas yang Jual diperjualbelikan. belikan. Oke. Jadi makin paham ya sekarang ya. Ya. Jadi kadang kalau kamu minjemin uang kan kadang terus ada tambahan lah. Pokoknya setiap tambahan itulah yang justru disertakan di awal perjanjian dan lain sebagainya itu bahaya ya kalau nggak bisa Iya. jadi riba gitu. ya. Betul. Oke. Betul. Apalagi Matur setelah itu ada dendanya. Nah, itu dendanya itu loh. Iya. Oke. Itu berarti kan meminta tambahan dari pokok
pinjaman. Oke, ya. Jadi kalau misalnya terlambat bayar gimana itu kalau Nah, Ya, kalau nggak betul. boleh ada denda. Tetap ya, Ya. karena kayak kot tadi memang akadnya memang pinjam kok ya. Iya, kalau pinjam sesuai dengan jumlah pinjamannya ya sudah kembali sesuai pokoknya, sesuai jumlah pinjaman. Nggak boleh ada tambahan. Makanya tadi disebut istilahnya sosial ya. Iya, akad sosial. Iya. Gitu. Oke, mungkin kesimpulan secara ringkas saja, Ibu yang pengen disampaikan ke pemirsa ini terkait dari obrolan kita kali ini, monggo. Oke. Oke. Mas Yawan dan Iya. Mas Iwan, Iya. dalam bisnis itu memang di lembaga keuangan memang harus sangat hati-hati Iya. ya, karena kita harus memisahkan mana akad yang betul-betul akad sosial yang itu tidak boleh ada tambahan Iya. dan akad komersil. Nah, kemudian lembaga keuangan itu harus menjalankan transaksi secara real, Iya. jadi supaya kita terhindar dari riba. Karena apa? Karena sedikit tambahan dari hutang piutang, mau sedikit mau besar tetap dosa. Karena Iya. itu adalah bagian dari riba. Iya. Nah, karena uang itu bukan sebagai komoditas, uang itu sebagai alat tukar, Iya. maka jangan jadikan uang ini sebagai objek transaksi Iya. dalam akad pembiayaan kita. Iya. Begitu. Oke. Oke. Nah, untuk terhindar dari riba, maka carilah lembaga yang mau menjalankan transaksi secara real, Mas. Oke, ya. Sesuai dengan akadnya tadi. Ya. 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 Akadnya apa? Murabahah, istisna, atau ijaroh. Jadi masing-masing punya konsekuensi terhadap akad itu. Iya. Matur nuwun sangat ini. Ya. Sangat mencerahkan untuk penjelasan dari Ibu Awang dan semoga kita juga semua makin tahu ya, Mas. Jadi sehingga terhindar dari riba ya. Oke, kita pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh BMT UMY, transaksi syar'i tanpa riba.